tantangannya itu ya kita peka terhadap dinamika di masyarakat, karena itu yang akan jadi ukuran ya. Jadi kayak di pilkada kemarin itu kan menjelang hari H itu yang rame orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, selamat datang kembali di podcast Bisik Bincang Inspiratif seputar informasi kepemiluan. Podcastnya KPU Kabupaten Pekalongan yang akan menemani hari-harimu dengan obrolan yang hangat, informatif, dan tentu saja inspiratif, ngobrolin seputar dunia demokrasi dan kepemiluan di Indonesia. Bersama saya, Susiwi, hari ini kita akan membahas salah satu divisi dari KPU Kabupaten Pekalongan, yaitu Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu. Divisi ini tentu saja memiliki peran yang sangat penting, yaitu sebagai ujung tombak untuk memastikan seluruh tahapan pemilu sesuai dengan aturan yang ada, transparan, dan tentu saja sesuai dengan alur waktunya. Bersama saya sekarang sudah hadir narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dari KPU Kabupaten Pekalongan, yaitu Bapak Syafiq Naksabandi. Assalamualaikum Pak Syafiq. Waalaikumsalam Mbak Siwi. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. sehat. Terima kasih sudah bersedia Baik hadir. kabar saya. Alhamdulillah. Terima kasih sudah bersedia hadir di podcast Bisik untuk episode kali ini Pak. Siap, terima kasih sama-sama Mbak Siwi, terima kasih sudah diajak ke sini. Alhamdulillah. Baik Pak Syafiq, ini kan mau ngobrolin soal divisi teknis penyelenggaraan pemilu ya. Jadi kalau misalnya kita mendengar divisi teknis penyelenggaraan pemilu, ini pasti yang paling sibuk di saat tahapan pemilu. Tapi apakah benar hal tersebut dan sebenarnya cakupan dari divisi teknis penyelenggaraan pemilu ini itu tugasnya seperti apa Pak? Oke, banyak ini ya dari tadi itu banyak labeling kayak ujung tombak, divisi paling penting, paling sibuk. Sebenarnya semua sama pentingnya, semua sama sibuknya, hanya memang divisi teknis ini leading sektor di masa tahapan pemilu ya. Jadi secara umum kita bisa bilang cakupannya sejak awal sampai akhir. Jadi sejak awal itu ya dimulai dari pendaftaran peserta. Kalau pileg ya berarti partai politik, pendaftaran caleg. Gitu. Kalau pilkada berarti pendaftaran calon bupati, calon bupati lah untuk kami. Kalau gubernur kan ranahnya provinsi. Dari mulai pendaftaran calon, penentuan dapil, kalau pileg ya ada penentuan dapil, kursi, kalau pilkada ada penentuan nomor urut, kemudian hari H pemungutan suara, penghitungan suara, rekapitulasi, sampai penetapan hasil. Panjang sekali. Main core bisnisnya lah kira-kira gitu. Nah kalau di masa non tahapan seperti ini, masih ada sebenarnya itu soal pergantian antar waktu. Jadi kalau ada anggota dewan yang dilakukan pergantian antar waktu itu nanti dari kamilah yang menyiapkan hal-hal yang dibutuhkan dari sisi KPU. Dari sisi KPU, apa saja Pak kira-kira kalau untuk persiapan pergantian antar waktu? Ya, itu? jadi kalau pergantian antar waktu itu kan kejadiannya di dewan. Ya. Dewan ada di anggota dewan diganti. Ya. Alasannya macam-macam lah. Nah, nanti berarti misalnya nih ada anggota dewan A, ini diputuskan untuk diganti. Nah, penggantinya itu dari sekretariat dewan bersurat kepada KPU, siapakah yang mengganti. Nah, nanti KPU akan melihat data siapakah anggota dewan dari partai yang sama yang suaranya terbanyak selanjutnya. Itu nanti dari KPU akan bersurat, jadi membalas suratnya dewan bahwa pengganti anggota dewan tersebut adalah si B misalnya begitu. Oke. Nanti proses selanjutnya di dewan lagi, pelantikannya segala macam itu sudah di dewan lagi. Oke, berarti ya harus memerlukan koordinasi yang sangat-sangat matang ya Pak terkait hal tersebut. Ya, siap. Baik.
Untuk divisi teknis ini berarti kan tadi Pak Syafiq menyebutkan menjadi leading sektor seperti itu. Mhm, Perannya tentu sangat krusial dan berhubungan langsung dengan tahapan inti ya Pak ya. mhm. Baik, untuk yang selanjutnya nih Pak. Tadi Pak Syafiq kan sudah menjelaskan sebenarnya cakupan utama dari divisi teknis dan penyelenggaraan ini itu seperti apa. Lalu untuk pembagian peran Pak di divisi teknis ini dalam mendukung seluruh tahapan pemilu itu nanti seperti apa? Pada masa pemilu itu, ya sebenarnya kalau pembagian peran di KPU ini kan kita ini kolektif kolegial, KPU-nya, anggota KPU ini kolektif kolegial. Pada masa tahapan teknis, maka saya kadifnya, anggotanya siapa? Ya anggotanya keempat komisioner yang lain. Sama halnya dengan tahapan-tahapan yang lain, misalnya tahapannya pemutahiran data, ya berarti kepala divisinya Pak Sigit, saya anggotanya. Nah itu di level KPU-nya. Nah Di level KPU-nya. kemudian ya kita dibantu dengan sekretariat khususnya Kasubag teknis ya, termasuk Mbak Siwi ada di dalamnya. Kemudian nanti di PPK ada PPK divisi teknis, di PPS ada juga PPS divisi teknis yaitu ad hoc-nya. PPK level kecamatan, PPS level desa atau kelurahan. Berarti sampai tingkat desa dan kelurahan tersebut juga sudah ada pembagian-pembagian yang rinci gitu ya Pak ya? Ada dong. Oke, siap, siap, siap. Dan setiap dinamika, baik itu tahapan pemilu maupun tahapan yang belum penyelenggaraan pemilu seperti ini ya Pak ya, non tahapan, itu kan pasti ada yang namanya tantangan gitu. Kalau dari Pak Syafiq sendiri di divisi teknis ini, tantangan utama yang sangat-sangat apa ya, yang sangat-sangat nyata dihadapi itu seperti apa? Oke, kalau sebagai divisi, divisi teknis ini harus pertama update ya. Dan Karena di masa sekarang ini eh, regulasi itu bisa hari ini ditetapkan di Jakarta, nanti malam dipakai atau nanti malam-malam ditetapkan untuk dipakai besoknya. Ini kan kita harus benar-benar update. Kayak kalau lagi masa tahapan itu benar-benar harus standby. Dan setiap kebijakan baru itu pasti menjawab tantangan yang ada di masyarakat. Misalnya eh, menjelang pilkada kemarin itu, malamnya itu muncul surat dinas yang mengatur tentang jika pemungutan suara itu tertunda karena satu hal, misalnya bencana alam, maka bukan tertunda ya, terganggu di tengah-tengah itu karena bencana alam, maka pemungutan suara dihentikan, kemudian waktu yang hilang untuk menghentikan itu ditambahkan sehingga waktu pemungutan suaranya nambah. Misalnya berhentinya 30 menit, yang harusnya pemungutan suara itu selesai jam 13.00, ya nambah 30 menit. Pada saat ini cerita pengalaman, pada pilkada kemarin ketika itu surat dinas keluar H-1, hari -1 sebelum coblosannya. Ketika surat itu keluar, ya kita harus baca. Dan ketika saya baca mungkin saya oh aja awalnya. Tapi ternyata besoknya kejadian di Karangdadap itu ada TPS yang kena angin sampai harus direlokasi dari halaman ke dalam gedung. Dan itu ternyata dihitung butuh waktu 20 menit. Nah itu kan artinya surat dinas seperti itu pun kita nggak bisa luput gitu. iya, Jadi saya waktu itu merasa kayak, oh ini ternyata surat dinas itu muncul karena mau ada fenomena seperti iya, ini. Ya, akhirnya kesmayarnya gitu. ya itu jadi benar-benar tantangannya itu ya kita peka terhadap dinamika di masyarakat. Karena itu yang akan jadi ukuran ya. Jadi kayak di pilkada kemarin itu kan menjelang hari H itu yang rame orang sudah terdaftar menjadi DPT di DPT. suatu tempat, kemudian pada hari H itu ternyata dia sudah punya KTP di tempat yang baru, yang tidak sama dengan DPT-nya. Ini kan perdebatan pada saat itu dan divisi teknis harus siap menghadapi itu. Artinya walaupun bukan berarti divisi teknis kabupaten yang memutuskan, kita Iya. tetap vertikal, instruksi dari pusat, tapi kita sudah siap nih, oh ini di masyarakat ini ada kondisi seperti ini. Nanti Iya. besok hari H penyikapannya bagaimana. Itu kita benar-benar tidak bisa lengah sedikit pun gitu. Jadi ibarat kata tuh raiso terus delok gitu. Namanya gitu. Ya Harus tidur nggak standby. apa-apa, Heeh. tapi tetap harus terhubung gitu. Tidak bisa benar-benar saya mau
istirahat Sabtu Minggu, Iya. nggak mau diganggu, nggak bisa. Kalau masih tahapan tuh nggak bisa, bener-bener nggak bisa. Pokoknya semuanya kalender itu kayaknya nggak ada tanggal merah gitu Iya, ya. iya betul Kak Siwi, betul. Oke Pak, dan di balik tantangan yang sudah disebutkan sama Pak Syafiq tadi, di samping harus peka terhadap apa yang terjadi di lapangan seperti itu, apakah ada strategi khusus yang lain Pak? Strategi khususnya tentu karena ujung tombaknya itu kan KPPS ya, yang menghadapi masyarakat ketika Pemungutan suara. memungut suara. Kita ini kan menyalurkan dari kabupaten, nanti rantai komandonya kan ke PPK, kecamatan, ke desa. Iya, Sehingga kita itu harus menjaga itu tetap terhubung gitu. Jadi kita juga menjaga teman-teman ad hoc itu, PPK, PPS, dan KPPS itu pada menjelang tahapan atau pada saat-saat tahapan itu komunikasinya nggak boleh putus. komunikasi nggak boleh putus. Betul. Berarti kemampuan manajerial dan komunikasi di sini juga diperlukan ya Pak ya? Iya Sangat-sangat betul. diperlukan. Itu tentu kita harus menjaga ritmenya juga karena mereka teman-teman ad hoc itu kan yang akan melaksanakan tugas dari kita. Jadi Betul. kita ya harus menjaga hubungan baik dengan teman-teman walaupun konotasinya kayaknya mereka itu bawahan kita, tapi sebenarnya ya kita harus menjaga hubungan baik, tidak perlu ada bumbu-bumbu yang tidak perlu yang akan merusak koordinasi. Jadi Betul. kita jaga ritmenya sampai hari H sehingga kalau ada instruksi itu bisa dilaksanakan sesuai yang diharapkan. Sangat-sangat daging sekali. Baik Pak, kalau melihat nih Pak, pemilu dan pilkada yang baru saja kita laksanakan tahun lalu gitu, kalau dari Pak Syafiq sendiri, dari kejadian tersebut apakah menemukan suatu inovasi atau pembelajaran penting yang didapat oleh divisi teknis penyelenggaraan pemilu di sini? Oke, pembelajaran pentingnya adalah saya jadi tahu bahwa substansi pemilu itu mengkonversi pilihan rakyat atau suara rakyat menjadi keputusan politik ya. Nah, maka intinya kita harus menjaga orang tuh bisa nyoblos. Orang sudah memenuhi hak pilih bisa nyoblos. Substansi utamanya itu. Nah, akhirnya kalau kita memahami itu, prosedur-prosedur yang kita buat itu dibuat untuk menjamin itu bisa dilakukan. Menjamin pemilih itu bisa menyalurkan hak pilihnya. Nah, maka kita bisa berpikir kayak, lu nanti kalau orangnya begini bagaimana? Kalau kejadiannya seperti ini bagaimana? Yang jelas kita tidak lupa, substansinya kita menyelenggarakan pemungutan suara itu supaya orang yang sudah memenuhi hak pilih itu bisa nyoblos. Itu dulu. Jangan sampai kita malah sibuk berpegang, sibuk membuat aturan-aturan yang malah menghambat itu. Gampangannya gitu. Jadi tanpa kita harus melanggar aturan ya. Tapi semangatnya adalah itu, aturan itu dibuat supaya orang bisa nyoblos. Bukan aturan itu dibuat untuk membatasi orang nggak bisa nyoblos. Nah, itu Iya. kebalikannya. Salah besar ya itu ya. Ya, Oke. Berarti menjadi ajang belajar khususnya dari KPU Kabupaten Pekalongan biar penyelenggaraan pemilu yang berikutnya itu bisa menjadi yang lebih baik ya Pak tentunya. betul tentunya begitu. Kita semua kan belajar, terutama nih misalnya kayak Mbak Siwi. Kalau saya anggaplah jadi KPU 5 tahun, kalau pilih lagi 5 tahun. Kalau Mbak Siwi misalnya nih, ini kan baru jadi PNS baru. Iya. Masa kerjanya bisa jadi masih 30 tahun lagi. Maka ingatan tentang teknis pemilu itu sebenarnya kayak Mbak Siwi ini akan merawat ingatan itu sampai nanti seperti senior kita Bu Endang itu kan ingat dulu pemilu tahun sekian gimana, sekian gimana. Tahun berapa di Pekalongan ada PSU itu beliau sangat ingat sekali. Sementara komisioner itu 5 tahun ganti, 5 tahun ganti. Gitu. Jadi memang pembelajaran itu ya sangat penting untuk pribadi maupun untuk institusi. Baik. Jadi KPU ini harus bisa merekam kejadian-kejadian yang masa lampau yang harus kita jadikan pembelajaran. Misalnya pernah ada PSU di Lebak Barang. Itu kenapa alasannya? Itu kita nggak boleh lupa. Walaupun komisionernya bukan saya tentu pada saat itu ya, senior-senior kita. Iya. Kemudian pernah juga PSU di Wiradesa, itu kenapa. Kemudian ya kayak tadi ya di kejadian pilkada kemarin ada TPS yang terganggu karena hujan. Kemudian ada di pemilu itu ada TPS yang kehujanan, banjir ya, hujan. Mungkin hujannya di luar tapi kan airnya
merambah ke TPS itu ada dan itu ternyata di Siwalan. Padahal yang kita Siwalan itu kan pinggir pantai ya, mungkin Mbak Siwi belum sampai sana ya. Belum. Ya. Sementara yang kita khawatirkan terdampak hujan besar itu sebenarnya area selatan, area-area yang pegunungan, tapi ternyata malah terjadinya di pinggir pantai. Banyak hal begitulah. Jadi kadang kita mempersiapkan ini harus benar nih supaya penyelenggaraan pemungutan suara besok itu lancar. Sisi A ini harus benar. Kita fokus saja sisi A, ternyata sisi B yang terjadi masalah. Sisi C yang terjadi masalah. Kira-kira gitu. Seringkali terjadi seperti itu dan itu yang bisa mengantisipasi ya memori kita bersama. Iya. Kalau kita nggak punya memori itu ya kita kayak belajar dari nol lagi terus gitu. Baik, tapi kan yang namanya manusia itu pasti ingatannya terbatas ya Pak. Betul. Kalau dari KPU Kabupaten Pekalongan sendiri gimana sih cara merawat memori tersebut biar nanti ketika penyelenggaraan pemilu selanjutnya tidak terulang kembali hal-hal yang tidak diinginkan? Gitu. Ini kalau Mbak Siwi baca buku Sapiensnya Yuval Noah Harari itu yang membedakan manusia sama hewan itu kan manusia itu bisa menurunkan pengetahuan ke generasi selanjutnya. Kalau hewan nggak bisa. Knowledge sharing gitu ya? Iya betul. Kalau hewan misalnya ada satu kera yang bisa lompat dari satu pohon ke pohon lain, tidak otomatis anaknya bisa. Karena belum tentu ngajarin. Iya. Nah, tapi kalau manusia kita bisa mewariskan pengetahuan ini. Nah, kalau KPU Kabupaten Pekalongan, kita berikhtiar, misalnya di pilkada kemarin kita membuat buku. Nah, nanti mungkin di salah satu podcast bisa kita bahas bukunya. Itu memuat kejadian-kejadian, ya cerita lah, narasi tentang gimana sih pilkada kemarin itu. Nah, itu harapannya kelak di pilkada-pilkada selanjutnya bisa jadi pelajaran lah, bisa dibaca dulu. Saya di sebelum ini juga KPU Kabupaten Pekalongan udah sering bikin buku. Nah, itu bagus juga. Jadi kita bisa ingat tuh kayak waktu 2020 tuh masa Covid tuh gimana ya gitu. Oh iya. Pemilunya gimana? Kita nggak tahu kan. Dan itu penting. Siapa tahu ke depan ada Covid lagi atau pandemi lagi itu. Wallahualam ya. Penyikapannya bagaimana kita nggak tahu. Bisa Mm-mm. jadi 100 tahun lagi kalau kata ahli pandemi kan pandemi itu situsnya 100 tahun. Oh, Kalau kitanya masih hidup sih mungkin kita bisa mengingat-ingat. menjumpai Nah, kalau kembali 100 tahun lagi kan sudah cucu-cucu kita nggak tahu. Membayangkan punya cucu Mbak Siwi? Belum kan? Nah, jadi memang kita merekam itu dalam buku, video misalnya. Ya momen-momen seperti ini kita bisa sharing-sharing. Oke. Caranya begitu. Satu momen itu sangat berharga ya Pak ya. Betul Mbak Siwi. Baik. Dan ini Pak, satu kertas suara di kotak atau bilik itu berarti perjuangannya dari A sampai selesai kotak suara tersebut sangat-sangat panjang sekali ya. Oh panjang, Sangat iya. panjang. Panjang, sepanjang kira-kira ya 20 sampai 22 bulan, kira-kira 20 gitu. sampai Jadi ini kan 22 bulan. tahapan Wow. pemilu itu 20 sampai 22 bulan ya. 1 tahun lebih. Iya kan, 1 Atau tahun 20 lebih. bulan ya. Saya lupa tuh. Ya angkanya segitulah. Intinya mendekati 2 tahun ya. Mendekati 2 tahun. Ya, Iya. jadi pemilu kemarin misalnya coblosannya Februari 2024. Iya. Tahapannya itu kan dimulai sejak Juli ya, kalau nggak salah Juni atau Juli 2022. Itu sudah mulai tuh launching tahapan pendaftaran partai, habis pendaftaran partai, penetapan dapil, kemudian pendaftaran calegnya, jadi partainya dulu daftar, lolos atau tidak, partainya lolos, kemudian calegnya daftar, itu kalau pemilu, kalau bupati ya berarti calon bupatinya daftar, udah ada verifikasi syarat-syaratnya, panjang, jadi mungkin orang melihatnya pemilu tuh ya di hari itu. Iya, cuma di Padahal, 1 hari aja betul. gitu ya. Belum selesai coblosan itu kalau lancar paling cuma 2 bulan ya. Lancar itu dalam artian direkap, kemudian ditetapkan. Tidak ada gugatan. Ya kira-kira 2 bulan. Tapi kalau ternyata setelah ditetapkan ada gugatan di Mahkamah Konstitusi, panjang lagi. Sampai nambah berapa lagi Nambah tuh Pak? lagi itu bisa ya 1 tahunan? Nyampe nggak? sebenarnya kalau enggak, ya tapi tergantung hasil putusannya. Jadi kalau kita lihat putusan MK kemarin itu kan bervariasi, ada yang cuma putusannya diulang di 1-2 TPS, Iya. itu kan paling temponya 30 hari. Iya.
Tapi kalau sampai yang diulang karena calonnya itu didiskualifikasi, Diskualifikasi. kan harus dimulai lagi dari pendaftaran, ganti calon gitu ya, Iya, bikin surat suara baru, yang kan fotonya harus ganti fotonya harus beda. juga, segala macam. Itu kan butuh waktu yang lebih panjang lagi. Wah, iya. Alhamdulillah berarti keterima di sini itu biar bisa belajar proses pemilu itu nggak sesimpel kalian nyoblos di 1 hari aja dan itu udah Betul. selesai. Tapi prosesnya sangat panjang-panjang sekali ya Pak ya. Panjang. Jadi kita mengawal. Jadi memang tadi substansinya orang bisa nyoblos, tapi eh, di luar itu harus dipastikan semuanya sesuai prinsip ya. Kalau dibilang itu kan asasnya luber Luber jurdil. jurdil. Nah, sejak proses pendaftaran sampai akhir penetapan ya harus luber jurdil ya. Tidak boleh ada hak-hak yang terabaikan kira-kira Terabaikan. gitu. Baik. Aduh, ini otak saya kemasukan ilmu-ilmu yang bermanfaat agak ngelek-ngelek gimana gitu. Oh gitu. Kalau yang nggak bermanfaat nggak nge-lag ya. Enggak, langsung aja langsung masuk Masya gitu loh Pak. Allah. Baik Pak, kalau kita melihat ke depan ya Pak Syafiq, harapan dari Bapak sendiri khususnya untuk penyelenggaraan pemilu di KPU Kabupaten Pekalongan ini apa saja Pak? Oh tentu harapannya semua berjalan dengan lancar, secara teknis lancar, bisa Amin. berhasil. Nah supaya lancar itu butuh partisipasi dari banyak pihak. Tidak hanya dari KPU-nya harus bagus, KPU ke bawah ya, PPK, PPS, KPPS, tapi juga partisipasi dari masyarakatnya. Masyarakatnya juga memahami aturan mainnya gitu ya, misalnya nyoblosnya dari jam 7 sampai jam 1, harus bawa KTP, harus itu. Nah, itu ini kita sama-sama upgrade lah, dari KPU-nya upgrade, masyarakatnya diharapkan juga semakin lama semakin mapan juga. Amin. Kita kan pemilu 99 ke sini ya, 99, 24. Nah, semakin lama kan harusnya sudah semakin mapan nih. Kalau mungkin dulu masih perdebatan, misalnya harus bawa KTP enggak gitu. Iya. Nah, ya kalau itu misalnya baru-baru nyoblos, kalau masyarakat sudah misalnya saya nih udah nyoblos sejak 2009, 14, 19, 24, masa 2029 saya masih bertanya harus bawa KTP enggak kan? Iya. Gimana? Beda nih kalau Mbak Siwi mungkin baru nyoblos kemarin ya. 2000 berapa ya Pak? 24, SMA. 19 sudah nyoblos belum? Udah. Udah. Udah nggak sih? Iya udah. Oh, SMA. SMA. Kalau nggak salah udah SMA sih. nyoblos. Iya. Oh, tua ya, Pak? Iya. Saya masih muda Pak, insya Oh, Allah. iya Amin, iya. amin, amin. Artinya gitu. Jadi semakin lama ya semakin mapan juga. Jadi Iya. sudah tidak lagi berdebat misalnya nyoblos tuh kalau digaris sah apa tidak, kalau Iya. mepet garis sah apa tidak ya. Kita sudah nyoblos lama masih berdebatnya begitu juga gitu. Mungkin berdebatnya nanti hal-hal lain yang Yang lebih lebih menarik. substansial gitu ya misalnya. Oke. Baik Pak. Kalau tadi kan Pak Syafiq udah menjelaskan juga dari masyarakatnya itu harus pengetahuannya lebih apa ya, lebih berubah tapi ke arah yang lebih baik, yang Betul. lebih mapan Lebih gitu. mapan. Adakah Pak pesan lain untuk masyarakat agar bisa lebih mendukung juga kinerja dari KPU sendiri? Oh ya, kalau pesan untuk mendukung kinerja KPU ya, KPU ini siap menerima segala masukan ya dari masyarakat. Bahkan Tuh dicatat teman. di antara lembaga, saya merasanya sih KPU ini harus yang paling siap menerima segala macam masukan masyarakat. Bahkan itulah kenapa nanti kalau di masa tahapan Mbak Siwi kan belum Iya, merasakan masa tahapan ya. belum. Itu 24 jam Mbak Siwi, kita nggak bisa ada orang ke kantor terus nggak ada Nanti aja orang gitu, gitu. itu nggak bisa. Itu, Warung Madura aja kayaknya kalah ya Pak. tapi kemarin belum ada warung Madura tuh. Oh belum ada. Belum Sekarang kayaknya udah rame ada. di sini nih di kajian ini belum rame warung Madura waktu itu ya, Iya. pemilu kemarin. Kalau sekarang udah rame. Udah 3 sih Pak saya ngelihatnya Oh daerah iya, sini. hafal ya Mbak Siwi ya. Iya iya iya. Sampai ke Kesesi. Baik Pak, sangat luar biasa Ya. sekali obrolan kita hari ini. Banyak banget insight yang kita dapat tentang bagaimana kerja keras dari Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu untuk memastikan setiap tahapan pemilu ini berjalan dengan baik, jujur, dan transparan. Ya. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Syafiq sudah Sama-sama Mbak bersedia Siwi. hadir di podcast Bisik pada hari ini. Terima kasih banyak teman pemilih yang tetap setia untuk mendengarkan podcast Bisik, bincang inspiratif seputar informasi kepemiluan dari KPU Kabupaten Pekalongan.
Dan jangan lupa untuk terus mendengarkan podcast Bisik karena akan ada banyak tema lain yang menarik seputar demokrasi dan dunia kepemiluan. Saya Susiwi pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya. Podcast Bisik menginspirasi dan mendidik untuk demokrasi yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.